Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral tak kasat mata. Selamat datang kembali di Lingkaran Misteri. Bersama saya Untung Prasetyo yang akan menemani waktu santai sahabat semua dengan kisah Warijan season 3. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan posisi yang nyaman dan mari kita simak ceritanya. Pagi perlahan bergeser menuju siang ketika langkah Warijan mulai meninggalkan jalur-jalur sempit pedesaan dan memasuki jalan raya utama yang membelah kawasan itu. Suasana langsung berubah, tidak ada lagi kesunyian hutan, suara serangga malam atau desir angin di antara pepohonan. Yang terdengar kini hanyalah deru kendaraan yang silih berganti melintas, suara klakson yang saling bersahutan, serta debu tipis yang sesekali terangkat dari pinggir jalan setiap kali truk besar melaju cepat. Warijan melangkah tenang di sisi jalan. Tas hitamnya masih tersampir di bahu, sorot matanya menyapu sekitar dengan perlahan, memperhatikan dunia nyata yang terasa begitu ramai setelah sekian lama dirinya berkutat dengan hal-hal yang tak kasat mata. Meski kebisingan itu begitu padat, tapi langkahnya tetap mantap dan teratur, seolah dirinya sedang menyesuaikan kembali kesadarannya dengan kehidupan manusia yang sesungguhnya. Matahari mulai naik lebih tinggi, panasnya perlahan terasa menyengat di permukaan jalan aspal yang memantulkan cahaya terang. Beberapa warung kecil dan kios tampak berjajar di sepanjang jalan raya itu. Ada bengkel, ada toko kelontong, penjual bensin enceran hingga warung kopi sederhana yang dipenuhi sopir truk dan pengendara motor. Namun di antara deretan tempat usaha itu, pandangan Warijan perlahan tertuju pada sebuah warung makan sederhana yang berdiri sedikit terpisah di tikungan jalan. Bangunannya tidak besar, hanya berupa bangunan semi permanen dengan dinding, papan, dan atap seng yang mulai kusam dimakan usia. Sebuah spanduk sederhana tergantung di depannya, bergerak pelan tertiup angin. Letaknya sebenarnya sangat strategis, tepat di pinggir jalan raya yang ramai dilalui kendaraan. Akan tetapi, ada sesuatu yang terasa janggal. Warung itu terlihat sepi dan tidak ada satupun pembeli yang duduk di bangku panjang yang tersedia di depannya. Tidak ada suara orang makan, tidak ada kendaraan yang berhenti, bahkan tidak ada asap makanan yang biasanya menggoda orang-orang yang lewat. Padahal waktu sudah hampir menjelang siang saat kebanyakan warung makan mulai ramai oleh pelanggan. Warijan memperlambat langkahnya. Dari kejauhan dia melihat seorang lelaki berusia 50 tahun duduk diam di balik meja kayu dekat etalase makanan. Tubuhnya kurus dengan wajah yang terlihat lelah. Sesekali lelaki itu hanya memandang kosong ke arah jalan raya, berharap ada kendaraan yang berhenti di depan warungnya. Namun setiap kendaraan hanya melintas begitu saja tanpa menoleh sedikit pun. Tidak jauh dari lelaki itu, seorang gadis muda berusia sekitar 25 tahun tampak sedang merapikan gelas-gelas kosong dengan gerakan perlahan. Wajahnya cantik sederhana, tapi sorot matanya terlihat murung. Dia beberapa kali memandangi jalan raya dengan harapan yang sama, tapi perlahan kembali menunduk ketika tidak ada satupun pelanggan yang datang. Di antara keduanya, suasana warung itu terasa berat, bukan hanya karena sepi, melainkan karena ada keputusasaan yang mulai tumbuh sedikit demi sedikit setelah terlalu lama berharap keadaan berubah. Warijan menghentikan langkahnya sejenak di tepi jalan, tatapannya memperhatikan warung itu lebih dalam. Dia belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, tapi nalurinya langsung menangkap bahwa kesunyian di tempat itu bukan sekedar persoalan dagangan yang tidak laku, tapi ada sesuatu yang lain yang samar.
Dan entah mengapa, hawa tipis yang nyaris tidak terasa itu mengingatkannya pada gangguan halus yang sering muncul di tempat-tempat yang sedang kehilangan harapan. "Mampir dulu, Mas," sapa lelaki paruh baya yang sejak tadi duduk di depan warungnya dan mengamati Warijan dari kejauhan. Warijan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepala, dan tanpa ragu dia berjalan mendekat ke arah warung makan tersebut. "Silakan duduk. Monggo, mau makan apa mau ngopi?" ucap lelaki parubaya itu dengan ramah. "Tapi kalau mau makan, lauknya ndak banyak, Mas," imbuhnya lagi sambil tersenyum. "Nasi rames saja, Pak, sama teh manis hangat," balas Warijan sambil menganggukkan kepala. "Alhamdulillah, akhirnya ada yang mampir ke warung ini, Nduk. Cepat siapkan nasi rames buat Mas ini, biar Bapak yang bikinin teh manisnya," ujar lelaki pemilik warung tersebut kepada anak gadisnya. Gadis muda itu segera beranjak menuju bagian dapur kecil yang berada di belakang warung. Sementara lelaki parubaya tadi mulai sibuk menyiapkan teh manis dengan gerakan yang pelan namun rapi. Di tengah kesederhanaan tempat itu, suasana hangat sebenarnya masih terasa. Akan tetapi, semakin lama Warijan duduk di sana, semakin jelas pula perasaan ganjil yang sejak tadi mengusik kesadarannya. Sorot matanya perlahan menyapu seluruh bagian warung. Meja kayu di hadapannya terlihat bersih, peralatan makan tersusun rapi. Tidak ada bau makanan basi ataupun kesan warung yang terbengkalai. Bahkan posisi warung yang berada tepat di tepi jalan raya yang ramai terlihat aneh untuk sepi pembeli. Akan tetapi, setiap kendaraan yang melintas seolah tidak pernah benar-benar memperhatikan warung tersebut. Beberapa motor sempat melambat ketika melewati tikungan, tapi lalu kembali melaju begitu saja. Ada pula mobil yang tampak hendak berhenti namun mendadak membatalkan niatnya dan terus melanjutkan perjalanan. Semua itu terjadi terlalu sering untuk disebut kebetulan. Warijan mulai memperhatikan lebih dalam. Di sudut warung dekat tiang kayu penyangga atap, dia melihat beberapa bunga kering yang tergantung dalam ikatan kecil. Benda itu tampak biasa bagi orang awam, namun bagi seseorang yang memahami ilmu kebatinan, susunannya terasa tidak wajar. Tidak hanya itu, di bawah meja kasir tua yang dipakai lelaki parubaya tadi, samar-samar terlihat bekas taburan abu hitam yang hampir menyatu dengan tanah. Tatapan Warijan perlahan berubah tajam. Dia tidak langsung bereaksi, tangannya tetap tenang di atas meja seolah tidak terjadi apa-apa. Akan tetapi, kesadarannya mulai membuka perlahan. Nafasnya ditarik dalam, lalu dilepas dengan pelan. Dalam sekejap, indera batinnya bangkit, merambat dan menyatu dengan ruang di sekitarnya. Warijan membuka mata batinnya. Seketika, suasana warung itu berubah. Bukan berubah secara fisik, melainkan lapisan lain yang tersembunyi mulai terlihat jelas di hadapannya. Cahaya matahari yang tadi terasa biasa mendadak tampak lebih redup di sekitar warung itu. Di beberapa sudut bangunan, terlihat asap hitam tipis bergerak perlahan seperti kabut yang hidup. Asap itu tidak menyebar keluar, melainkan terus berputar mengelilingi warung, seolah membentuk lingkaran yang menutup keberuntungan tempat tersebut. Sorot mata Warijan langsung tertuju ke arah belakang warung. Di sana, tepat di dekat pohon pisang yang tumbuh di samping dapur, dia melihat sesuatu berdiri diam. Sosok itu tinggi dan kurus, tubuhnya hitam pekat seperti bayangan yang dipadatkan. Kedua lengannya terlalu panjang hingga hampir menyentuh tanah, sementara wajahnya samar, tertutup rambut kusut yang menjuntai ke depan. Makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri menghadap warung sambil memancarkan hawa dingin yang menusuk. Namun bukan sosok itu yang membuat Warijan benar-benar waspada, melainkan sesuatu yang melingkar di atas atap warung.
Sosok ular hitam besar, tubuhnya tidak sepenuhnya nyata, lebih menyerupai gumpalan energi hidup yang membelit bagian atas bangunan itu. Kepalanya bergerak perlahan mengikuti kendaraan yang lewat di jalan raya. Dan setiap kali ada orang yang hendak memperhatikan warung tersebut, ular itu membuka mulutnya pelan, lalu menghembuskan kabut hitam tipis yang membuat perhatian orang-orang seolah teralihkan begitu saja. Warijan pun akhirnya memahami semuanya. Warung itu bukan sekedar sepi biasa, akan tetapi seseorang telah memasang pengaruh gaib di tempat itu. Bukan untuk mencelakai secara langsung, melainkan untuk memutus keberuntungan mereka. Perlahan-lahan sampai harapan penghuni warung itu habis dengan sendirinya. "Silahkan mas," ucap gadis pemilik warung sambil meletakkan sepiring nasi lengkap dengan lauknya di atas meja yang ada di hadapan Warijan. Warijan sedikit tersentak, lalu mengangguk pelan sambil menghela nafas panjang. "Terima kasih mbak," balas Warijan singkat. "Duk, Sumi, coba kamu duduk di luar sana sambil berdoa. Siapa tahu akan banyak pembeli yang datang hari ini," sahut lelaki pemilik warung tersebut sambil berjalan ke arah Warijan dengan segelas teh manis hangat di tangannya. "Monggo mas, kalau ada yang kurang, sampean bilang saja," ucap lelaki itu lagi kepada Warijan. "Tidak ada yang kurang pak, masakannya enak dan nasinya juga sedang, tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras," balas Warijan sambil tersenyum. "Lah iya Thomas, mosok masakan enak begitu tapi warung ini makin sepi saja. Padahal bulan-bulan yang lalu warung ini selalu ramai loh mas. Saya jadi bingung sendiri," balas pemilik warung itu berkeluh kesah. "Memangnya sudah berapa lama pak warung ini sepi?" tanya Warijan sambil menatap ke arah luar. "Ya sekitar 2 bulan belakangan ini mas. Nggak tahu apa penyebabnya," balas lelaki itu menjelaskan. Lelaki pemilik warung itu kemudian menarik kursi kayu lalu duduk tidak jauh dari meja tempat Warijan makan. Wajahnya terlihat lelah, tapi dia masih berusaha tersenyum ramah kepada satu-satunya pelanggan yang datang pagi itu. Di luar warung, anak gadis dari pemilik warung yang bernama Sumi duduk di bangku panjang dekat etalase minuman sambil memandangi jalan raya yang terus dipenuhi kendaraan yang berlalu lalang tanpa henti. Warijan perlahan menyeruput teh manis hangat di depannya. Akan tetapi, sebagian kesadarannya masih memperhatikan hawa aneh yang menyelimuti tempat itu. Kabut hitam yang tadi dia lihat melalui mata batinnya belum hilang. Bahkan sesekali, dia melihat bayangan ular hitam itu bergerak pelan di atas atap warung, seolah terus mengawasi setiap kendaraan yang melintas. Namun sebelum Warijan sempat berpikir lebih jauh, suara sepeda motor terdengar mendekat dari arah jalan raya. 2 pemuda datang berboncengan menggunakan motor tua berwarna hitam. Motor itu melambat tepat di depan warung, lalu berhenti dengan suara mesin yang masih meraung pelan sebelum akhirnya dimatikan. Kedatangan mereka membuat lelaki pemilik warung itu sedikit tersentak, lalu segera berdiri. "Oh alah, ternyata Jarwo sama Amir. Tak kira orang yang mau makan," gumam lelaki itu lirih. Tidak lama kemudian, salah satu pemuda yang bertubuh agak besar langsung turun dari motor sambil meregangkan tubuhnya. Rambutnya sedikit gondrong dengan jaket lusuh yang tampak sering dipakai bepergian jauh. Tanpa banyak bicara, dia langsung melangkah masuk ke dalam warung. "Kopi hitam 1 pak. Pahit ya Pak Min, ndak usah pakai gula," ujarnya singkat sambil menarik kursi kayu yang ada di dekat pintu. "Siap Bos Jarwo," balas pemilik warung itu cepat, lalu segera beranjak menuju dapur kecil untuk membuatkan kopi. "Bosnya bukan saya Pak Min, tapi Amir.
sahut pemuda bernama Jarwo itu sambil membuka kotak bungkus rokoknya. Sementara itu, pemuda yang satu lagi tidak ikut masuk. Dia justru tetap duduk di bangku motor beberapa saat sambil memandang ke arah Sumi yang berada di depan warung. Wajahnya terlihat lebih tenang dibanding temannya, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang cukup berat. Setelah terdiam sejenak, pemuda itu akhirnya turun dari motor dan berjalan mendekat ke arah Sumi. "Bagaimana warungmu, Sum?" tanyanya pelan sambil duduk di bangku panjang dekat gadis itu. Sumi tampak menarik napas panjang sebelum menjawab. Wajah murung yang sedari tadi berusaha dia sembunyikan perlahan kembali terlihat jelas. "Ya, seperti inilah, Mas," jawabnya lirih sambil menunduk. "Warungnya makin sepi, Mas," imbuhnya dengan suara lirih. "Kalau menurutku mending warungmu ini tutup saja loh, Sum. Lalu kamu segera menikah sama Amir. Pasti hidupmu dan juga bapakmu akan terjamin," sahut Jarwo sambil tersenyum sinis. Ucapan Jarwo membuat suasana di depan warung mendadak terasa canggung. Sumi yang sedari tadi berusaha tenang perlahan menundukkan wajahnya lebih dalam. Jemarinya terlihat saling menggenggam di atas pangkuan, menahan sesuatu yang tidak ingin dia tunjukkan di hadapan mereka. Sementara Amir hanya diam di sampingnya meski sorot matanya terus memperhatikan setiap perubahan raut wajah gadis itu. "Apa kamu tidak capek, Thomas? Setiap datang ke sini yang dibicarakan hanya soal pernikahan. Aku kan sudah sering mengatakan kalau aku belum mau menikah," ucap Sumi lantang dari arah depan warung. Setelah itu, dia langsung berdiri pelan dari bangku panjang tempat duduknya. Wajahnya tetap tertunduk, menghindari tatapan Amir maupun Jarwo. Lalu, tanpa mengatakan apa-apa lagi, gadis itu melangkah masuk ke dalam warung dengan gerakan cepat, namun tetap berusaha terlihat biasa. Sumi," ucap Amir lirih memanggil gadis tersebut. Namun Sumi tidak berhenti. Dia terus berjalan menuju dapur kecil di bagian belakang warung, lalu menghilang di balik tirai kain lusuh yang memisahkan ruang depan dan area memasak. Dari cara gadis itu pergi, terlihat jelas bahwa dia sengaja menghindari pembicaraan tersebut. "Wong diajak hidup enak, serba berkecukupan kok ndak mau toh, Sum," ucap Jarwo sambil tersenyum tipis, lalu menyeruput kopi hitamnya. "Sumi itu memang keras kepala, Jar," sahut Pak Rasmin dengan wajah cemas. Dari luar warung, Amir terus memandangi tirai dapur yang masih bergerak pelan akibat langkah Sumi yang baru saja menghilang ke belakang. Sorot matanya terlihat berubah muram, seolah ucapan gadis itu kembali menekan sesuatu di dalam dirinya. Beberapa saat dia hanya diam lalu menghela nafas panjang sambil berdiri perlahan dari bangku panjang tempat duduknya. "Ayo Jar, kita pergi," ucap Amir lirih. Jarwo yang sedang menyeruput kopi hitamnya langsung menoleh dengan wajah heran. "Loh, kok malah mau pergi? Wong kopiku saja belum habis ini loh," gerutunya sambil meletakkan gelas kopi di atas meja kayu. Namun Amir tidak menjawab. Dia hanya melirik sekilas ke arah dalam warung tepat ke arah dapur. Lalu dia berjalan pelan menuju sepeda motornya yang terparkir di pinggir jalan. Tidak lama kemudian, suara motor kembali meraung pelan sebelum akhirnya melaju meninggalkan warung makan tersebut menyatu dengan deru kendaraan lain di jalan raya. Warijan yang sejak tadi duduk tenang hanya memperhatikan kepergian mereka tanpa banyak bicara. Namun sesaat sebelum motor itu menghilang di tikungan jalan, pandangannya sempat bertemu dengan Amir. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat Warijan merasakan sesuatu yang ganjil. Sorot mata pemuda itu terlihat tenang di permukaan, namun menyimpan tekanan batin yang cukup dalam. Dan entah mengapa, sejak pertama kali Amir datang, hawa tipis yang menyelimuti warung itu terasa sedikit berubah. Sangat samar,
Hampir tidak terlihat, namun cukup untuk membuat naluri Warijan mulai waspada. "Maaf ya mas, kalau anak-anak tadi mengganggu sampean," ucap Pak Rasmin sambil kembali duduk. "Apa mereka orang daerah sini juga, Pak?" tanya Warijan penasaran. "Iya mas, yang di luar tadi namanya Amir, dan yang satunya namanya Jarwo. Hampir setiap hari mereka datang. Kadang hanya sekedar ngopi, dan kadang juga makan di sini," jawab Pak Rasmin menjelaskan. Mendengar penjelasan itu, Warijan hanya mengangguk pelan. Sementara itu, dari balik tirai dapur, Sumi akhirnya kembali muncul. Wajahnya terlihat lebih tenang dibanding sebelumnya. Meski sorot matanya masih menyimpan sisa kekesalan akibat pembicaraan tadi. "Mereka sering datang karena Bapak mau menerima modal dari Amir. Coba kalau Bapak tidak terima, aku yakin mereka tidak akan mau datang ke sini," sahut Sumi dengan wajah datar. "Ya, habis mau bagaimana, Nduk? Sejak warung ini sepi, kita kan sudah kehabisan modal, dan terpaksa Bapak menerima pemberian dari Amir," balas Pak Rasmin dengan sedikit penyesalan. "Pokoknya aku ndak mau loh Pak menikah dengan Amir," ucap Sumi tegas. Lalu dia berjalan menuju tempat cuci piring yang ada di samping warung tanpa banyak bicara. "Bapak juga ndak akan memaksa Mundu, dan Bapak berharap warung ini dapat kembali ramai pembeli. Lalu Bapak akan mengembalikan uang pemberian Amir," balas Pak Rasmin sambil menghela nafas panjang. "Maaf Pak, bukan saya bermaksud mau ikut campur. Tapi soal warung ini, apakah Bapak tidak pernah mengalami keanehan atau hal-hal ganjil?" tanya Warijan yang sedari tadi mendengarkan percakapan antara Pak Rasmin dan Sumi. "Kalau saya sendiri belum pernah mas, tapi Sumi beberapa kali mengaku melihat kelebatan bayangan hitam di belakang warung," balas Pak Rasmin dengan wajah yang sedikit menegang. "Bukan hanya itu mas, aku sering merinding tanpa sebab, apalagi kalau sedang sendiri di warung," sahut Sumi yang kembali masuk ke dalam warung. "Selain itu, aku juga sering mimpi yang aneh mas, tapi Bapak tidak percaya dengan apa yang aku ceritakan," imbuh Sumi yang kini duduk di samping Pak Rasmin. "Saya sudah berusaha pergi ke tempat orang yang mengerti tentang hal-hal tak kasat mata mas, tapi dua orang pintar yang saya datangi itu mengatakan kalau warung ini tidak terkena apa-apa," sambung Pak Rasmin menjelaskan. Mendengar penjelasan itu, Warijan tidak langsung menjawab. Jemarinya perlahan bergerak menyentuh gelas teh hangat yang mulai kehilangan uapnya. Sorot matanya bergantian memandang Pak Rasmin dan Sumi seolah sedang menyusun sesuatu di dalam pikirannya. Di sisi lain, kesadarannya tetap merasakan hawa tipis yang menyelimuti warung tersebut. Tidak kasar, tidak pula menekan secara langsung, namun cukup kuat untuk mempengaruhi suasana dan perlahan menggerogoti keberuntungan tempat itu. "Apakah orang pintar yang Bapak datangi itu sempat ke warung ini, Pak?" tanya Warijan pelan. "Yang satu datang ke sini, Mas, tapi cuma duduk sebentar, terus dia bilang tidak ada gangguan apa-apa," jawab Pak Rasmin menjelaskan. "Kalau yang satunya lagi cuma melihat lewat air di mangkuk, Mas," imbuh Pak Rasmin lagi. Warijan hanya mengangguk pelan, tapi jawaban itu justru semakin menguatkan sesuatu di dalam pikirannya. Karena gangguan seperti itu memang tidak selalu mudah dilihat, apalagi jika sengaja dibuat untuk samar dan tidak menyerang secara langsung. Ilmu seperti itu biasanya tidak ditujukan untuk mencelakai tubuh seseorang, melainkan memutus aliran keberuntungan secara perlahan, hingga korbannya jatuh sendiri oleh keadaan. Beberapa saat suasana kembali hening.
Hanya suara kendaraan dari jalan raya yang terdengar silih berganti di luar warung. Akan tetapi, di tengah keheningan itu Warijan kembali merasakan sesuatu, seperti ada hembusan dingin yang bergerak pelan dari arah belakang warung. Sangat samar, tapi masih bisa dirasakan. Sorot matanya perlahan bergeser ke arah dapur kecil yang tertutup tirai lusuh. Dalam kesadaran batinnya, kabut hitam yang tadi melingkar di sekitar warung terlihat bergerak lebih aktif dibanding sebelumnya. Bahkan bayangan sosok ular hitam di atas atap kini perlahan mengangkat kepalanya, seolah menyadari keberadaan seseorang yang mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Namun Warijan tetap tenang. Dia tidak menunjukkan perubahan apapun di wajahnya. Kalau boleh tahu, sejak warung ini mulai sepi, apakah ada orang yang sering datang membantu atau memberi saran soal usaha ini, Pak? Tanya Warijan tiba-tiba. Pak Rasmin tampak berpikir sejenak sebelum menjawab. Ya, paling si Amir itu, Mas. Dia sering membantu membeli kebutuhan warung. Kadang juga memberi uang buat tambahan modal. Jawabnya dengan jujur. Mendengar nama itu, Sumi langsung mendengus pelan. Aku malah ndak suka kalau Bapak terus menerima bantuan dari dia, gumamnya dengan suara lirih. Tenang dulu, Nduk, tegur Pak Rasmin sambil menghela nafas. Loh, memang benar begitu toh, Pak? Sejak warung ini sepi, Amir jadi semakin sering datang ke sini, ucap Sumi dengan nada tertahan. Warijan hanya terdiam, tatapannya perlahan turun ke permukaan meja kayu di hadapannya. Dia belum ingin menarik kesimpulan terlalu cepat. Akan tetapi, nalurinya mulai menangkap pola yang perlahan terbentuk. Terlebih lagi sejak pemuda bernama Amir itu datang, hawa gaib di sekitar warung sempat bergerak tidak wajar, seolah bereaksi terhadap kehadirannya. Dan itu bukan sesuatu yang biasa. Di luar warung, angin tiba-tiba bertiup pelan melewati jalan raya. Spanduk lusuh di depan warung bergerak perlahan menimbulkan suara gesekan halus yang terdengar aneh di telinga Warijan. Bersamaan dengan itu, dari sudut mata batinnya dia melihat bayangan hitam tinggi di belakang dapur perlahan bergeser. Bukan pergi, melainkan mendekat. Dalam sekejap, sorot mata Warijan berubah tajam. Kesadarannya langsung terbuka penuh, merasakan hawa dingin yang perlahan memenuhi seluruh bagian warung. Tirai dapur bergerak pelan tanpa tersentuh angin, sementara di atas atap, suara desiran lirih mulai terdengar samar dan memanjang seperti sesuatu yang sedang merayap perlahan. Pak Rasmin dan Sumi mulai merasakan perubahan itu. Udara mendadak terasa berat dan dingin. Bulu kuduk mereka meremang tanpa sebab yang jelas, sementara suara kendaraan di jalan raya seperti terdengar semakin jauh dan samar. Warijan bangkit perlahan dari duduknya. Langkahnya tenang ketika berjalan keluar menuju halaman depan warung. Dari tempat itu, kesadarannya langsung menembus lapisan gaib yang menyelimuti bangunan sederhana tersebut. Di atas atap warung, sosok ular hitam besar itu kini terlihat semakin jelas dalam pandangan batinnya. Tubuhnya melingkar di sepanjang atap seng, sementara kepalanya menghadap lurus ke jalan raya. Setiap kali ada kendaraan yang melintas, makhluk itu menghembuskan kabut hitam tipis yang bergerak halus, membuat perhatian orang-orang seolah teralihkan tanpa sadar. Perlahan, kepala ular itu bergerak turun. Lidahnya menjulur panjang disertai desisan berat yang tidak terdengar di telinga manusia biasa, namun menggema jelas di dalam kesadaran Warijan. Akan tetapi, Warijan tetap berdiri tenang. Dia menarik napas perlahan, lalu memejamkan mata sesaat. Dalam keheningan itu, ajian jagat geni mulai bangkit dari dalam dirinya. Energi panas merambat tenang ke seluruh tubuhnya, mengusir hawa dingin yang sejak tadi menyelimuti tempat tersebut.
Tidak ada ledakan nyata dan tidak ada api yang terlihat oleh mata biasa. Namun udara di sekitar warung perlahan berubah. Angin yang tadi berembus pelan mendadak berputar tidak beraturan. Atap seng di warung itu mengeluarkan bunyi bergetar halus, sementara debu-debu tipis di halaman mulai berterbangan meski tidak ada kendaraan yang lewat. Di dalam warung, Pak Rasmin tiba-tiba mengusap tengkuknya pelan. Entah mengapa tubuhnya mendadak merasakan hawa panas yang aneh. Sementara itu, Sumi yang sedang berdiri di dekat etalase perlahan menghentikan gerakannya. Bulu kuduknya sempat meremang seolah ada sesuatu yang sedang bergerak di atas warung mereka. Akan tetapi, ketika dia menoleh ke arah luar, dia hanya melihat Warijan berdiri diam memandang ke atas dengan sorot mata tajam. Sementara itu, dalam pandangan batin Warijan, sosok ular hitam itu mulai bergerak liar. Kabut pekat menyembur dari mulutnya, mengalir turun seperti asap hidup yang berusaha menyelimuti tubuhnya. Namun bersamaan dengan itu, energi jagat geni di dalam tubuh Warijan langsung bangkit lebih kuat. Lapisan cahaya merah samar muncul mengelilingi kesadarannya. Tanpa banyak gerakan, Warijan mengangkat salah satu tangannya perlahan ke atas. Seketika, benturan energi langsung terjadi di alam tak kasat mata. Tubuh ular hitam itu tersentak keras, desisan panjang menggema di ruang batin. Sementara lilitan tubuh makhluk itu mulai bergerak tidak terkendali di atas atap warung. Atap itu mendadak bergetar pelan menimbulkan bunyi berisik yang membuat Pak Rasmin dan Sumi saling menoleh dengan wajah heran. Mereka tidak melihat apapun, tapi suasana di sekitar warung mendadak terasa berbeda. Udara yang selama ini terasa berat perlahan mulai berubah lebih ringan. Sementara di alam gaib, ajian Sindung Geni mulai bekerja. Butiran-butiran panas berwarna merah muncul mengelilingi tubuh ular hitam itu seperti bara kecil yang melayang di udara. Sedikit demi sedikit, energi hitam yang menyelimuti makhluk tersebut mulai terkikis. Tubuh besarnya menggeliat liar, kabut hitam yang selama ini menutup warung perlahan buyar dan pecah seperti asap yang tersapu angin kencang. Desisan itu berubah menjadi jeritan panjang yang hanya bisa didengar oleh kesadaran Warijan. Makhluk itu berusaha mempertahankan lilitannya di atas warung, tapi bara-bara Sindung Geni terus membakar energi gaib yang menopang wujudnya. Sisik hitamnya mulai retak satu persatu, lalu berubah menjadi serpihan asap tipis yang berterbangan dan menghilang di udara. Perlahan, tubuh sosok itu melemah. Lilitannya mulai terlepas dari atap warung, dan dalam satu hentakan terakhir, seluruh wujud makhluk itu pecah menjadi kabut hitam yang langsung dilahap oleh bara merah jagat geni hingga lenyap tanpa sisa. Bersamaan dengan itu, angin mendadak berhenti. Suasana di sekitar warung berubah sunyi sesaat, lalu perlahan suara kendaraan di jalan raya kembali terdengar jelas. Udara yang tadi terasa berat kini menjadi jauh lebih ringan. Pak Rasmin mengerutkan dahinya pelan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadanya terasa lega tanpa sebab yang jelas. Sementara Sumi memandang ke arah jalan raya dengan wajah bingung. Beberapa pengendara motor yang sejak tadi hanya melintas begitu saja kini mulai tampak menoleh ke arah warung mereka. Bahkan sebuah mobil bak terbuka yang sebelumnya melaju cukup cepat perlahan mengurangi kecepatannya ketika melewati depan warung itu. "Apa yang sampean lakukan, Mas?" tanya Pak Rasmin dengan wajah tegang ketika Warijan kembali masuk ke dalam warung. "Saya hanya mencoba mengusir sesuatu yang menutupi warung ini, Pak," balas Warijan sambil tersenyum, lalu duduk kembali di meja tempat dia makan tadi. "Walah, jadi warung saya ini memang ada yang menjahili ya, Mas?" tanya Pak Rasmin penasaran. "Kalau menurut saya begitu, Pak, tapi sulit menjelaskannya secara logika," balas Warijan singkat lalu meminum kembali teh manis yang masih terisi.
Coba kita tunggu saja, Pak. Apakah akan banyak yang datang ke warung ini atau tidak? Imbuh Warijan penuh percaya diri. Belum sempat Pak Rasmin menanggapi apa yang Warijan katakan, tiba-tiba ada pengendara sepeda motor yang berhenti di depan warung dan disusul dengan 2 orang pejalan kaki yang langsung masuk ke dalam warung. Alhamdulillah, gumam Pak Rasmin sambil menatap ke arah Warijan. Setelah itu, Warijan bangkit dari duduknya sambil membawa piring makan dan gelas tehnya menuju ke belakang. Di saat bersamaan, Sumi hanya terpaku memandangi Warijan tanpa berkedip. "Loh, kok malah bengong? Itu loh Mbak, ada yang mau makan?" ucap Warijan yang seketika membuat Sumi terkejut. "Oh iya Mbak, saya izin ke belakang ya. Masih ada yang harus saya lakukan," imbuh Warijan lirih yang langsung disambut anggukan kepala oleh Sumi. Warijan berjalan pelan menuju bagian belakang warung dengan langkah yang terlihat biasa saja. Akan tetapi, begitu melewati tirai dapur dan melangkah ke halaman belakang, sorot matanya langsung berubah tajam. Tempat itu tampak lebih sepi dibanding bagian depan warung. Hanya ada beberapa ember tua, tungku dapur sederhana, serta pohon pisang yang tumbuh tidak jauh dari pagar bambu pembatas. Angin berembus pelan, daun-daun pisang bergerak perlahan menimbulkan suara gesekan halus yang terdengar aneh di telinga Warijan. Dia berhenti melangkah, lalu memusatkan pandangan batinnya ke sudut paling gelap di belakang pohon pisang itu. Di sana, sosok hitam tinggi yang sejak tadi mengawasi akhirnya terlihat jelas. Tubuhnya kurus memanjang dengan kulit hitam pekat seperti arang basah. Kedua lengannya menjuntai hampir menyentuh tanah, sementara rambutnya kusut menutupi sebagian wajah yang samar dan tidak utuh. Makhluk itu berdiri diam tanpa suara, namun hawa dingin yang keluar dari tubuhnya terasa jauh lebih pekat dibanding sebelumnya. Akan tetapi, Warijan tidak lagi terkejut, karena sejak awal dia memang sudah tahu jika di tempat itu masih ada sesuatu yang lain. Beberapa saat mereka hanya saling diam. Lalu tiba-tiba sosok makhluk itu bergerak. Tubuh hitamnya melesat cepat dari balik pohon pisang dengan gerakan yang nyaris tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Dalam sekejap, sosok itu sudah berada tepat di depan Warijan sambil mengayunkan lengannya yang panjang ke arah dada pemuda tersebut. Namun Warijan sudah siap. Tubuhnya bergeser setengah langkah ke samping, dan serangan itu hanya menghantam udara kosong. Di saat bersamaan, telapak kanan Warijan langsung menghantam ke arah tubuh makhluk tersebut. Tidak terlihat apa-apa di dunia nyata, namun di alam gaib, ledakan panas langsung pecah dari telapak tangannya. Sosok hitam itu terpental keras ke belakang, jeritannya melengking menggema di ruang batin, membuat dedaunan di sekitar halaman belakang bergetar hebat. Tubuh makhluk itu menghantam pohon pisang hingga batangnya berguncang keras seperti diterpa angin besar. Kabut hitam langsung menyebar dari tubuhnya, namun makhluk itu belum runtuh. Dengan gerakan liar, sosok tersebut kembali bangkit sambil memancarkan hawa dingin yang jauh lebih pekat. Kedua matanya yang merah samar kini menatap Warijan penuh kebencian. Akan tetapi, ajian jagat geni di dalam tubuh Warijan telah bangkit sempurna. Panas samar mulai menyelimuti halaman belakang warung. Tanah di sekitar kaki Warijan perlahan mengering. Sementara, udara terasa semakin berat akibat benturan dua energi yang saling menekan. Tanpa memberi kesempatan, Warijan kembali melangkah maju. Tangannya menghentak ke arah depan, yang seketika bara merah dari ajian Sindung Geni melesat menghantam tubuh makhluk hitam itu. Kali ini sosok tersebut menjerit jauh lebih keras. Sebagian tubuhnya mulai terbakar dalam pandangan batin Warijan, membuat kabut hitam di sekelilingnya pecah berhamburan. Akan tetapi, tepat sebelum Warijan menghancurkan sosok tersebut,
makhluk itu tiba-tiba melompat mundur. Tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hitam pekat yang bergerak cepat ke arah kebun belakang warung. Dan dalam hitungan detik, kabut itu sudah menembus pepohonan liar, lalu menghilang di balik semak-semak tanpa meninggalkan jejak. Warijan tidak mengejar, dia hanya berdiri diam sambil memandangi ke arah menghilangnya makhluk tersebut. Nafasnya perlahan kembali tenang. Meskipun makhluk itu berhasil melarikan diri, Warijan tahu satu hal: ikatan gaib yang menutupi warung itu sudah benar-benar hancur. Dan siapapun yang mengirim makhluk tadi, cepat atau lambat pasti akan menyadari bahwa pengaruhnya di tempat itu telah dipatahkan. Suara kendaraan yang berhenti di depan warung kini terdengar silih berganti. Dari arah depan samar-samar terdengar pula suara orang memesan makanan, dentingan gelas serta percakapan para pembeli yang mulai memenuhi bangku-bangku kayu yang ada di dalam warung sederhana itu. Di tengah suasana tersebut, Pak Rasmin berjalan tergesa menuju ke arah belakang. Wajah lelaki paruh-baya itu terlihat bingung sekaligus tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Nafasnya sedikit memburu ketika akhirnya menemukan Warijan yang masih berdiri tenang di dekat pohon pisang sambil memandang ke arah kebun belakang. "Mas, mas," ucap Pak Rasmin pelan. Warijan menoleh perlahan lalu tersenyum tipis. "Wah, ternyata sampean ada di sini, Thomas," ucap Pak Rasmin sambil mengusap keringat di dahinya. "Ada apa, Pak?" tanya Warijan tenang. "Warung saya tiba-tiba ramai loh, Mas," jawab Pak Rasmin dengan wajah yang masih terlihat heran. "Baru saja sampean keluar ke belakang, tidak lama kemudian banyak kendaraan berhenti di depan warung," imbuhnya lagi menjelaskan. Warijan hanya tersenyum kecil sambil menganggukkan kepala pelan. "Alhamdulillah, Pak," balas Warijan singkat. "Tapi ini aneh, Mas. Sudah hampir 2 bulan loh warung ini sepi. Bahkan kadang dari pagi sampai sore ndak ada satupun orang mampir," ucap Pak Rasmin lirih sambil mendekat ke arah Warijan. "Tapi sekarang mendadak ramai begini, Mas. Sampai-sampai bangku di depan penuh," imbuhnya sambil sesekali melirik ke arah dalam warung. Warijan terdiam sejenak sebelum akhirnya menarik nafas perlahan. "Sepertinya memang ada sesuatu yang selama ini menutupi warung sampean, Pak," ujar Warijan menjelaskan. "Maksud sampean memang benar ada yang menjahili warung saya, kan?" tanya Pak Rasmin dengan wajah yang mulai menegang. "Saya belum bisa memastikan siapa yang melakukannya, Pak. Tapi memang ada pengaruh gaib yang membuat orang-orang seperti tidak tertarik berhenti di warung Bapak," balas Warijan dengan hati-hati. Mendengar itu, Pak Rasmin langsung terdiam. Sorot matanya perlahan berubah tidak tenang. "Ya Allah Gusti," gumamnya lirih sambil mengelus dada. "Pantas saja, padahal rasa masakan tidak berubah. Tempat juga tidak pernah tutup. Tapi pembeli seperti hilang semua," ucapnya lagi sambil menundukkan kepala. "Tapi sekarang pengaruh itu sudah jauh melemah, Pak," ucap Warijan sambil mengangguk kecil. "Tadi saya sudah mencoba membersihkannya," sambungnya lagi menjelaskan. Mendengar itu, wajah Pak Rasmin perlahan berubah haru, dengan mata yang tampak sedikit berkaca-kaca. "Saya benar-benar tidak tahu harus bilang apa, Mas," ucap Pak Rasmin lirih. "Sampean datang ke sini seperti menjadi jawaban dari doa-doa saya," imbuhnya lagi sambil tersenyum penuh rasa syukur. Namun sebelum Warijan sempat menjawab, suara Sumi tiba-tiba terdengar dari arah depan warung. "Pak, Pak," panggil gadis itu cukup keras. Pak Rasmin langsung menoleh. "Ada apa, Nduk?" sahut Pak Rasmin dengan wajah terkejut.
"Cepat ke depan, Pak. Lauknya hampir habis," balas Sumi dengan wajah panik namun terlihat bahagia. Ucapan itu langsung membuat Pak Rasmin terpaku beberapa saat, hingga akhirnya Warijan dan Pak Rasmin berjalan kembali menuju bagian depan warung. Begitu melewati tirai dapur, suasana yang terlihat di dalam langsung berbeda jauh dibanding beberapa waktu sebelumnya. Bangku-bangku kayu yang tadi kosong kini mulai dipenuhi pelanggan. Aroma masakan hangat bercampur kopi dan teh manis memenuhi ruang sederhana itu. Sementara suara percakapan pembeli terdengar saling bersahutan di berbagai sudut warung. Pak Rasmin tampak sedikit gugup menghadapi perubahan yang terjadi begitu cepat. Wajahnya masih menyimpan rasa tidak percaya, namun di saat yang sama terlihat jelas kegembiraan yang berusaha dia tahan. Tangannya bergerak sibuk membantu menyiapkan pesanan, mengambil piring, menuangkan minuman, lalu sesekali menghampiri meja pembeli dengan langkah tergesa. Di sisi lain, Sumi juga terlihat kewalahan melayani pelanggan yang terus berdatangan. Gadis itu bolak-balik dari dapur ke meja-meja pelanggan sambil membawa pesanan makanan dan minuman. Meski wajahnya mulai dipenuhi keringat akibat kesibukan yang mendadak itu, tapi sorot matanya tampak jauh lebih hidup dibanding sebelumnya. Warijan hanya memperhatikan semua itu dalam diam. Melihat warung kecil yang tadi diselimuti keputusasaan kini kembali ramai, membuat hatinya terasa lebih tenang. Dia tidak ikut membantu terlalu jauh. Setelah memastikan keadaan benar-benar telah berubah, Warijan lalu melangkah pelan keluar menuju bagian depan warung. Angin siang itu berembus lembut dari arah jalan raya. Kendaraan masih terus berlalu lalang di depan warung, namun kini beberapa di antaranya mulai melambat. Dan bahkan ada yang berhenti untuk sekedar melihat menu yang tergantung di depan. Warijan kemudian duduk di salah satu kursi panjang yang berada di luar warung. Tas hitamnya dia letakkan di samping, sementara pandangannya mengarah tenang ke jalan raya yang semakin ramai. Dari tempat itu dia masih dapat mendengarkan suara Pak Rasmin dan Sumi yang masih sibuk melayani para pembelinya. Sesekali terdengar tawa kecil dan suara orang memanggil untuk memesan menu tambahan, membuat suasana tempat itu terasa jauh lebih hangat dibanding sebelumnya. Akan tetapi, di balik ketenangan itu, kesadaran Warijan belum sepenuhnya lengah. Karena dia tahu makhluk yang tadi berhasil melarikan diri bukan sekedar gangguan liar biasa, melainkan ada seseorang yang mengendalikannya. Dan cepat atau lambat, orang itu pasti akan menyadari bahwa pengaruh gaib yang selama ini menutupi warung tersebut telah dipatahkan. Oke, sampai di sini dulu kisah Warijan malam ini. Dan kisahnya masih akan berlanjut pada episode berikutnya. Terima kasih buat sahabat semua yang telah menyimak kisah ini hingga akhir. Saya Untung Prasetyo pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu.